Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga keberkahan Allah senantiasa menaungi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pelajaran kita telah memasuki bab 3 dengan topik menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku majmumah. Perilaku majmumah apa saja yang akan kita bahas? Mari kita menyimak tayangan video pembelajaran ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita sampai pada pokok pembahasan, kita simak dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pokok pembahasan bab ini. Yang pertama, kalian harus dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, kalian harus dapat menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian harus bisa bersikap rendah hati dalam kehidupan, guna menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, diharapkan nantinya kalian mampu membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di sosial media. Mari kita simak perilaku apa saja yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini dengan mencermati gambar yang Ibu tayangkan. Coba perhatikan gambar ini. Sikap apa yang terlintas pada pikiran kalian? Tepat sekali, berfoya-foya. Selanjutnya gambar yang kedua. Apa yang terlintas dalam benak kalian? Benar sekali, perilaku ria. Yang ketiga, kita masuk pada gambar sebagaimana tersebut. Silakan menebaknya. Tepat sekali, sum'ah. Lantas apa bedanya ria dan sum'ah? Oke, jika ria memperlihatkan amal, tetapi sum'ah lebih kepada memperdengarkan amal yang kita lakukan. Bagaimana dengan gambar yang keempat? Super sekali, takabur. Dan yang terakhir, cermati gambar ini. Ada yang bisa menebaknya? Betul, perilaku hasad. Semua sikap yang ada pada gambar ini wajib kita hindari. Mengapa demikian? Mari kita lihat atau kita kaji apa dampaknya jika kita memiliki perilaku tersebut. Baik adik-adik, sebagai contoh kita kaji terlebih dahulu perilaku berfoya-foya. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Orang yang suka berfoya-foya biasanya cenderung bergaya hidup hedonisme. Apa itu? Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dan yang kedua, biasanya juga gaya hidupnya cenderung konsumtif. Bagaimana cirinya? Yang pertama, suka mengikuti tren. Kalau lagi ngetren baju bermerek buatan luar negeri, maka dia tidak mau ketinggalan. Yang kedua, suka sekali dengan kemewahan. Yang ketiga, suka dengan pujian. Dan biasanya berteman atau bersosialisasi mulai pilih-pilih. Nah, kalau kebiasaan tersebut sudah menjadi pola hidup,
maka apa yang terjadi? Ujung-ujungnya uangnya akan habis sebanyak apapun yang dia miliki. Dompetnya kosong karena penggunaan uang yang tidak terkontrol. Manajemen keuangannya amburadul, membeli sesuatu hanya demi kepuasan, bukan karena kebutuhan. Dan akhirnya tentu dia akan minta tolong. Ketika banyak uang, pilih-pilih teman, saat susah justru ditinggalkan. Bahkan saudara pun juga enggan. Mungkin kita dianggap seperti beban. Nah, jangan sampai adik-adik memiliki perilaku yang demikian. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni ria. Mari kita introspeksi. Adakah salah satu ciri di antara 3 yang melekat pada diri kalian? Misalnya, jika sendirian jadi pemalas. Tetapi jika di tengah banyak orang, penuh antusias. Jika dipuji, amalnya meningkat. Jika dicela, tidak semangat. Andai salah satunya ada pada diri kita, cepat waspada. Sebab ria cukup berbahaya. Apa bahayanya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, adik-adik, apa sih bahaya memiliki perilaku ria? Ternyata ria merupakan biang keladi yang membuat amal kita menjadi sia-sia. Dalam hal ini, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Apa itu syirik kecil? Perilaku ria. Sekarang kita masuk pembahasan pada sikap atau sifat takabur yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya, jadi yang kedua, suka menyepelekan orang lain. Yang ketiga, sulit menerima nasihat dari orang lain karena merasa dirinya lebih hebat atau lebih baik dari orang lain. Yang keempat, suka berbohong demi menjaga gengsi. Yang kelima, suka sekali berbasa-basi. Yang keenam, sulit meminta maaf. Yang ketujuh, sulit berterima kasih dan bersyukur. Yang kedelapan, suka sekali membanggakan dirinya. Yang kesembilan, hidupnya tidak tenang karena nggak ingin dikalahkan oleh orang lain. Yang ke-10, lisannya tidak terjaga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, adik-adik, kita akan masuk kepada yang terakhir, yakni perilaku hasad. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, suka melakukan ghibah terhadap orang yang dihasati jika tidak sedang berhadapan dengannya. Yang kedua, senang memuji jika berhadapan dengannya. Jadi seperti sifat orang munafik, tidak jujur. Beda di depan dan di belakang. Yang ketiga, yang paling parah, senang jika melihat orang susah atau mendapat musibah dan merasa tersiksa ketika melihat orang bahagia. Parah bukan? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dengan perilaku-perilaku yang merugikan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita tentang akhlakul majmumah yang wajib kita hindari. Kalian bisa mengembangkannya dengan mengkaji lebih dalam lagi
melalui beberapa sumber belajar lainnya. Setelah itu, jangan lupa tugasnya, buatlah quote yang nantinya bisa di-share di sosial media. Apa itu quote? Adik-adik bisa mencermati slide berikut ini. Adik-adik, quote merupakan sekelompok kata atau tulisan pendek yang diambil dari sebuah buku, drama, pidato, dan lain-lain. Dan diulang karena menarik atau berguna. Quote biasanya diberi tanda kutip. Biasanya juga dicantumkan sumber untuk menunjukkan asal kalimat tersebut. Tujuan quote ada bermacam-macam. Dalam bidang akademis, quote dipakai untuk mendukung argumen atau pendapat dari penulis. Pada ilustrasi atau poster, quote yang berupa kata-kata bijak bertujuan untuk memberi motivasi, inspirasi, pengingat, dan lainnya yang berkaitan dengan gambar yang ada. Sebagaimana contoh sebagai berikut. Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak terjangkau oleh bukti. Pendapat Khalil Gibran. Rasa bahagia dan tak bahagia bukan berasal dari apa yang kamu miliki, bukan pula berasal dari siapa diri kamu atau apa yang kamu kerjakan. Bahagia dan tak bahagia berasal dari pikiran kamu. Pendapat Dale Carnegie. Nah, adik-adik, dua contoh tersebut bisa menginspirasi kalian membuat tugas yang Ibu berikan. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usai sudah kebersamaan Ibu dalam menemani kalian melalui video pembelajaran sebagai bahan pengantar mempelajari materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.